penjumlahan menyimpan dan tidak menyimpan, serta pengurangan meminjam dan tidak meminjam. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Saudari Sarpiani. Hai Sarpiani. Hai semua. Hai, bagaimana kabar saudari hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Saudari Nirmawati. Hai Nirmawati. Hai teman-teman. Hai juga, bagaimana kabar saudari hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Menurut Saudari Sarpiani, seperti apa sih penjumlahan yang tidak menyimpan itu? Jadi penjumlahan tanpa teknik menyimpan adalah bukan sekedar menjumlahkan, seperti saat kita duduk di bangku taman kanak-kanak, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Namun saat duduk di bangku sekolah dasar kelas 2, kita akan belajar cara menjumlahkan tanpa teknik menyimpan dengan cara bersusun. Untuk media yang diperlukan, pada dasarnya dibutuhkan benda-benda konkret yang dapat membantu siswa di tahap awal untuk mengerti sebuah konsep berdasarkan teori Brunner, bahwa dalam proses belajar siswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Dengan alat peraga tersebut, siswa dapat melihat langsung bagaimana keteraturan serta pola yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya. Apabila dalam proses perumusan dan penyusunan ide-ide tersebut disertai bantuan benda-benda konkret, maka siswa akan lebih mudah mengingat ide-ide yang dipelajarinya itu. Dalam tahap ini, siswa akan memperoleh penguatan yang diakibatkan interaksinya dengan benda-benda konkret yang dimanipulasinya. Maka diperlukan sebuah usaha untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan alat peraga yang mudah ditemui dan merupakan alat peraga yang sangat sederhana, menggambarkan secara konkret proses perhitungan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Siswa dapat menerapkan secara langsung pengoperasiannya, tidak berbahaya, serta mudah dalam pembuatannya. Jadi, menurut Saudari Sarpiani, penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan itu adalah penjumlahan yang dijumlah dengan cara bersusun pendek serta menggunakan media yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Ya, betul sekali. Nah, menurut Saudari Sarpiani sendiri ini, kira-kira media apa sih yang gampang dipahami oleh siswa? Seperti media yang dapat digunakan guru, yakni sebuah media yang seperti di belakang ini adalah media kotak yang memisahkan antara angka ratusan, puluhan, dan satuan dengan pipet sebagai media hitungnya. Jadi media yang dapat digunakan menurut Saudari Sarpiani adalah media kotak dengan pipet sebagai media hitungnya. Terus cara pengaplikasiannya kepada siswa itu bagaimana? Jadi cara pengaplikasiannya itu seperti misalkan kita menjumlahkan 14 ditambah 23. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah bersusun, menghitung dengan cara bersusun. Jadi cara penulisannya itu seperti 14 dengan 23. Langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah memisahkan pipet sebanyak 14 dan 23. Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
pipet sebanyak 14. Kemudian kita akan memisahkan pipet sebanyak 23. Banyak 23. Karena di sini terdapat angka 14 di baris pertama. Angka 4 ini adalah angka satuan dan angka 1 ini adalah angka puluhan. Seperti di dalam kotak ini terdapat kotak satuan, puluhan, dan ratusan. Berarti di baris pertama kita akan memasukkan pipet sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian selebihnya kita akan memasukkan pipet sebanyak sebanyak 10 ke dalam kotak puluhan, lebih dari angka 14 tadi. Kemudian pipet sebanyak 23. Di angka 23 adalah angka 3 adalah angka satuan. Jadi kita memasukkan sebanyak 3 pipet ke dalam kotak satuan di baris kedua. 1, 2, 3. Kemudian saya memegang 20 pipet. 20 pipet ini dimasukkan ke dalam kotak puluhan di baris kedua. Langkah selanjutnya adalah menghitung pipet yang ada di kotak satuan dan kotak puluhan. Pipet yang ada di kotak satuan yakni ada 4 pipet di kotak pertama, ditambah dengan 3 pipet di kotak kedua. Jadi hasilnya adalah 4 pipet ditambah 3 pipet sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 pipet. Kemudian kita menjumlahkan pipet yang ada di kotak ratusan, yakni 10 pipet di kotak pertama ditambah 20 pipet di kotak kedua. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 pipet. Jadi, jika hasil satuan dan puluhan digabungkan, maka jumlah pipet yang dihasilkan adalah 30 pipet ditambah dengan 7 pipet. Jadi, 14 ditambah 27 hasilnya adalah 37. Itu adalah penjelasan secara ringkas. Jadi cara pengaplikasiannya adalah seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, kalau menurut Saudari Nirmawati sendiri, bagaimana sih yang dimaksud dengan penjumlahan yang menyimpan itu, serta media apa yang perlu digunakan? Menurut saya, penjumlahan dengan teknik menyimpan itu hampir sama dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Bedanya adalah jika jumlah dari satuan bilangan pada teknik tanpa menyimpan itu hanya memiliki satu angka. Angka seperti angka 1 sampai 9. Sedangkan penjumlahan dengan teknik menyimpan memiliki dua angka. Dari hasil penjumlahan satuan seperti angka 10 dan seterusnya. Jadi menurut Saudari Nirmawati, penjumlahan dengan teknik menyimpan hampir mirip dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Bedanya hanya pada hasil
dari berapa banyak angka yang dihasilkan jika satuannya dijumlahkan. Ya, benar sekali. Jadi menurut saudari Nirmawati sendiri, kira-kira media apa sih yang dapat digunakan untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan ini? Untuk media yang digunakan bisa juga menggunakan media pada penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yang penting mudah ditemukan. Jadi media yang digunakan untuk penjumlahan yang tanpa menyimpan dapat juga digunakan untuk teknik menyimpan. Ya, betul sekali. Sebagai contoh, misalkan jumlah dari 26 ditambah 17. Cara penulisannya itu bersusun. Yang ini satuan dan ini puluhan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil pipet sebanyak 26 dan 17 dengan cara yang terpisah. 26 dan 17. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Kemudian masukkan ke dalam kotak satuan sebanyak 6 pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita masukkan ke kotak satuan. Kemudian 20 pipet yang tersisa masukkan ke dalam kotak puluhan. Jadi kita masukkan pipet ke kotak puluhan. Langkah selanjutnya adalah 17 pipet masukkan ke dalam kotak satuan sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita masukkan ke kotak satuan sebanyak 7. Kemudian 10 pipet tersisa masukkan ke dalam kotak puluhan. Jadi kita masukkan ke dalam kotak puluhan sebanyak 10 pipet. Langkah selanjutnya adalah menghitung pipet yang ada di kotak satuan dan kotak puluhan. Pipet yang ada di kotak satuan yakni 6 pipet di kotak pertama, ditambah 7 pipet di kotak kedua. Jadi hasilnya adalah kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hasilnya adalah 13 pipet. Karena hasil dari penjumlahan kotak satuan adalah angka puluhan, maka satuan dan puluhan harus dipisahkan. Jadi kita pisahkan 3 pipet, disimpan di kotak satuan. 1, 2, 3 kita simpan di kotak satuan. Sedangkan 10 pipet dimasukkan ke dalam kotak saku penyimpanan bagian puluhan. Jadi kita masukkan 10 pipet ke kotak saku penyimpanan. Kemudian jumlahkan pipet yang ada di kotak puluhan yakni 20 pipet di kotak pertama 20. Dan ditambahkan 10 pipet di kotak kedua. Kita tambahkan, ambil lagi ini 10 pipet di kotak kedua. Oke. Kemudian tambahkan juga pipet yang ada di kotak penyimpanan yakni 10 pipet. Jadi hasilnya adalah 40 pipet. Jadi jika hasil satuan dan puluhan digabungkan maka jumlah pipet satuan dan puluhan digabungkan maka jumlah pipet yang dihasilkan adalah 40 ditambah
ditambah 3 pipet sama dengan 43 pipet. Jadi 26 tambah 17 hasilnya adalah 43 pipet. Wow, luar biasa sekali penjelasan dari kedua teman kita kali ini. Baiklah, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai pengurangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam materi pengurangan terdapat teknik tanpa meminjam. Bisakah saudari Birmawati menjelaskan tentang bagaimana sih pengurangan tanpa teknik meminjam itu? Pengurangan tanpa teknik meminjam bukanlah termasuk topik yang terlalu sulit untuk diajarkan di sekolah dasar. Sama halnya seperti penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Akan tetapi dalam mengajarkan topik tersebut hendaknya harus menggunakan media pembelajaran yang benar agar siswa dapat membangun dan menemukan sendiri teknik pembelajaran dan menemukan konsep pengurangan. Jadi, pengurangan tanpa menyimpan itu hampir sama dengan penjumlahan tanpa menyimpan. Bedanya hanya pada jika penjumlahan ditambah, sedangkan pengurangan adalah dikurang. Betul sekali. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa melihat media apa yang mudah diterima oleh siswa kita. Karena siswa akan lebih mudah mengingat jika menggunakan media yang ada di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih media yang dapat digunakan untuk pengurangan tanpa meminjam? Apakah media yang Anda jelaskan tadi dapat digunakan atau harus menggunakan media yang lain? Ya, media sebelumnya juga dapat digunakan. Yang terpenting dari penggunaan media adalah mudah dipahami dan diterima oleh siswa. Caranya menggunakan media sebelumnya pada pengurangan tanpa meminjam adalah misalkan jumlah dari 48 dikurang 13 adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil pipet sebanyak 48 dan 13 dengan cara yang terpisah. Kemudian 48 pipet tersebut masukkan ke dalam kotak satuan sebanyak 8 pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kita masukkan ke kotak satuan. Kemudian 40 pipet yang tersisa masukkan ke dalam kotak puluhan. Langkah selanjutnya adalah 13 pipet masukkan ke dalam kotak satuan sebanyak 3. 1, 2, 3 masukkan ke kotak satuan. Kemudian 10 pipet tersisa masukkan ke dalam kotak puluhan. Kita masukkan ke kotak puluhan. Langkah selanjutnya adalah mengurangi pipet pada kotak satuan pertama sebanyak yang ada di kotak satuan kedua. Jadi 8 pipet dikurangi 3 pipet. Jadi kita ambil 8 pipet sama 3 pipet. Jadi yang 8 pipet dikurangi 3. Jadi kita kurangi sini 1, 2, 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 5 pipet. Kemudian mengurangi pipet pada kotak puluhan pertama sebanyak pipet yang ada di kotak puluhan kedua. Jadi 40 dikurangi 10. Jadi yang 40 dikurangi 10 pipet. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Jadi hasilnya itu 30 pipet. Jika hasil satuan dan puluhan digabungkan, satuan dan puluhan kita gabungkan, jumlah pipet yang dihasilkan adalah 30 pipet ditambah 5 pipet sama dengan 35 pipet. Jadi 48 kurang 13 hasilnya adalah 35 pipet. Wow, penjelasan dari saudara Nirma ini sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saudara Satriani, jadi bagaimana sih yang dimaksud dengan pengurangan dengan teknik meminjam itu, serta media apa yang diperlukan? Kalau pengurangan dengan teknik meminjam itu termasuk topik yang sulit dipahami siswa sekolah dasar tingkat awal. Apabila siswa tidak atau kurang memahami keterampilan pengurangan dengan teknik meminjam, maka dengan dipastikan siswa tersebut akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari topik pengurangan selanjutnya. Dengan penggunaan media bimbingan serta pengalaman guru, maka diharapkan pembelajaran pengurangan dengan teknik meminjam ini tidak menjadi topik yang terlalu sulit dimengerti oleh siswa sekolah dasar. Sama seperti media-media sebelumnya, media itu juga dapat digunakan untuk pengurangan dengan teknik meminjam, asalkan mudah dipahami oleh siswa. Benar sekali. Apabila siswa tidak atau kurang memahami keterampilan pengurangan dengan teknik meminjam, maka dapat dipastikan siswa tersebut akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari topik pengurangan selanjutnya. Bagaimana sih cara pengaplikasian media pada pengurangan dengan cara meminjam? Menggunakan media kotak. Sebagai contoh, misalkan jumlah 63 dikurang 27. Tulis 63 dikurang 27. Kurang. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil pipet sebanyak 63. Saya sudah memisahkan pipet sebanyak 63. Ini 63 semua pipet dan 27 pipet. Ini saya juga sudah memisahkan pipet sebanyak 27. Kemudian masukkan pipet ke dalam kotak satuan sebanyak 3 pipet. 1, 2, 3. Kemudian 60 pipet sisanya dimasukkan ke dalam kotak puluhan. Kemudian langkah selanjutnya adalah 27 pipet masukkan ke dalam kotak satuan sebanyak 7 pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sisanya ada 20 pipet kita masukkan ke dalam kotak puluhan. Langkah selanjutnya adalah mengurangi pipet yang ada di kotak satuan dan kotak puluhan. Pipet yang ada di kotak satuan yakni 3 pipet di kotak pertama, dikurangi 7 pipet di kotak kedua. Karena 3 pipet diambil 7 pipet akan kurang 4 pipet, maka harus dipinjam 10 pipet pada kotak puluhan. Jadi kita mengambil 10 pipet di kotak puluhan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 3 pipet ditambah dengan 10 pipet sama dengan 13 pipet. 13 pipet dikurangi 7 pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sama dengan ada 6 pipet.
selanjutnya adalah mengurangi pipet pada kotak puluhan. Karena tadi kita meminjam 10 pipet pada kotak puluhan, maka sisa pipet pada kotak puluhan adalah 60 pipet dikurangi 10 pipet, maka tersisa 50 pipet. Jadi 50 pipet tersebut dikurangi dengan 20 pipet. Jadi kita akan mengurangi 20 pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka pipet yang tersisa adalah 30 pipet. Jadi jika hasil satuan dan puluhan digabungkan, maka jumlah pipet yang dihasilkan adalah 30 pipet ditambah dengan 66 pipet sama dengan 36 pipet. Jadi 63 dikurang 27 hasilnya 36. Wow. Terima kasih atas penjelasannya Saudari Sarpiani dan juga Saudari Hermawati. Ya, sama-sama. Itulah tadi podcast singkat kali ini. Sebagai kesimpulan, penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tidak menyimpan serta pengurangan dengan teknik meminjam dan tidak meminjam adalah harus menggunakan media yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh siswa, serta mudah ditemukan agar siswa tidak kesulitan dalam memahami penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk bersusun. Dan terima kasih kepada Saudari Sarpiani dan juga Nirmawati sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setiap podcast saya kali ini. Saya Anggrek Nurul Maimunah undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.